Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Awahlia Jumratul Rahmania dengan NIM 220210303004 dari Prodi Pendidikan Geografi. Saya dari kelompok 2. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Hairul Anam dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya sebagai moderator kelompok 2. Buat teman-teman silahkan perkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, saya Rufiatul Muhadibah dengan NIM 2202102002 dari Prodi PG PAUD. Perkenalkan, saya Popilia Dewi Sinta dengan NIM 220210303022 dari Prodi Pendidikan Geografi. Perkenalkan, saya Reza Nur Aisyah dengan NIM 220210303024 dari Prodi Pendidikan Geografi. Saya Inayatus Solihah dengan NIM 220810201228. Kita mulai sesi yang pertama yaitu pemaparan materi. Konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional atau national outlook bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat Wasantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai wawasan pembangunan, bahwa pembangunan nasional hendaknya mencakup pembangunan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan secara terpadu, utuh, dan menyeluruh. Pembangunan nasional membutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang tidak cukup berasal dari sumber-sumber daya alam wilayah Indonesia. Oleh karena itu, negara membutuhkan sumber pembiayaan di luar sumber daya alam, khususnya minyak bumi dan gas alam. Contohnya sumbernya di pajak. Sumber historis, sosiologis, dan politik. Sumber historis. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah, karena tidak lagi laut bebas, tetapi sebagai penghubung pulau. Sumber sosiologis. Berdasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Sumber politik. Secara politik, ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi nasional. Wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara menjadi sangat luas dan beragam isi flora dan fauna, serta penduduk yang memahami wilayah itu. Namun demikian, lisensi wawasan Nusantara yang mengajak seluruh warga negara untuk memandang luasnya wilayah dan keberagaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Dinamika yang berkembang itu, misalnya, jika pada masa lalu pengusaha wilayah dilakukan dengan pendidikan militer, maka sekarang lebih ditekan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Tantangan yang berubah, misalnya perubahan dari kesejahteraan kolonialisme menjadi kejahatan dunia maya. Dan Kepulauan Nusantara sebagai wawasan Nusantara. Melalui kesatuan politik, sosial budaya, satuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang pertama, itu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Memiliki makna bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah,
ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi memiliki makna bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya memiliki makna bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Dan yang terakhir, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan memiliki makna bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Sekian dari kelompok kami. Atas perhatiannya terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.